Halo Infinite Audit Friends, selamat datang di Infinite Audit Talk. Dan saat ini kita akan diskusi tentang sebuah hal yang sangat menarik. Ini sebenarnya sebuah paper yang kemudian diterbitkan oleh the Institute of Internal Auditors Australia. Judulnya adalah Achieving High Performance in Internal Audit. How valuable is internal audit to your organization? Wah, ini menarik banget ya, karena bagaimana sih sebenarnya kita mencapai kinerja tinggi gitu ya. Kadang kan kita pasti ada analisis-analisis CBA di mana kita pengen fokus atas cost yang sudah kita keluarkan, atas resource yang sudah kita berdayakan. Sebenarnya ini berdampak seberapa besar sih? Jangan-jangan dampaknya tidak terlalu dirasakan oleh stakeholders. Nah, di sesi kali ini kita akan discuss tentang upgrading dan juga fokus pada pembahasan bagaimana sebetulnya kita mencapai kinerja yang tinggi di dunia internal audit dengan memanfaatkan resource yang kita miliki. Dan di riset ini kita akan berdiskusi mengenai beberapa hal, terutama berkaitan dengan eksplorasi atas kebutuhan auditor internal, ruang lingkup, dan peran apa saja sebetulnya yang bisa dimainkan oleh audit internal dalam organisasi. Bagaimana sebetulnya si audit internal kemudian banyak sekali terlibat juga gitu ya dengan ekspektasi pemangku kepentingan, apa saja sebetulnya yang perlu dijadikan fokus gitu untuk bisa menjadi organisasi yang mampu mendorong nilai dengan optimal gitu ya, leveraging the value, dampak, dan juga kualitas. Untuk hal yang pertama, langsung saja kita akan diskusi terkait dengan apa saja sih sebetulnya yang menjadi peran penting gitu oleh internal audit atas hal-hal yang berkaitan dengan scope dan juga fokus di dunia internal audit yang perlu dioptimalkan. Silahkan Mbak Iim. Oke, thank you Bunga sudah mengintroduce topik yang sangat menarik hari ini, yaitu bagaimana sih kita bisa menjadi fungsi internal audit yang berkinerja tinggi gitu ya. Nah, salah satu yang menarik adalah di awal sekali kita akan membahas tentang scope dan fokus. Nah, tentu kalau kita ngomongin internal audit, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak mengkait-kaitkannya dengan bagaimana fungsi ini diharapkan bisa memberikan nilai tambah. Dan nilai tambah ini sangat bergantung banget dengan area gitu ya. Area apa yang bisa kita audit, area apa yang bisa kita berikan rekomendasi perbaikan gitu. Dan inilah kenapa topik yang pertama gitu ya, kita akan membahas tentang scope and focus gitu. Nah, di sini di report ini disebutkan bahwa ada pergeseran gitu ya. Meskipun ada beberapa area atau beberapa fokus, beberapa scope yang tetap gitu ya, tetap akan jadi perhatian dari stakeholders kita, para pemangku kepentingan, seperti misalnya sektor keuangan gitu. Ini bagaimana reporting terkait dengan keuangan kita tentu akan selalu jadi fokus, akan selalu jadi hal yang utama gitu. Tapi pergeseran yang penting adalah disebutkan di sini ada 6 hal gitu ya, 6 area yang menjadi perhatian dari stakeholders, yaitu yang pertama tentang proyek utama atau proyek yang major dan inisiatif perubahan. Menarik banget gitu. Ketika kita ngomongin major projects gitu ya. Kalau kita ngomongin project, ada banyak sekali project kita yang gagal gitu. Di dunia nyata, meskipun sudah di-manage dengan baik, ternyata project itu banyak sekali yang tidak berhasil mencapai tujuannya. Oleh karena itu, internal audit diharap nih bisa ikut memastikan gitu ya kesuksesan dari proyek-proyek yang dilaksanakan oleh organisasi. Selain itu, karena kita hidup di masa yang penuh dengan perubahan, tentu inisiatif perubahan diharapkan juga akan selalu sukses gitu. Dan inilah kenapa change initiatives itu di-assess gitu. Diharapkan untuk ditemani oleh internal audit supaya bisa dipastikan keberhasilan dari perubahan-perubahan ini gitu. Hal yang kedua, selain tadi major projects and change initiatives adalah tentang review culture and soft controls. Semakin ke sini, orang-orang makin menyadari bahwa budaya itu berperan sangat penting bagi kesuksesan organisasi. Kalau tadinya kita berpikir bahwa kesuksesan organisasi itu ngaruhnya sama apa? Sama anggaran, sama SDM gitu ya. Tapi sekarang orang mulai menyadari bahwa culture menjadi bagian yang penting untuk mencapai tujuan, sehingga internal audit diharap bisa ikut menilai, bisa memberikan rekomendasi terkait dengan perubahan budaya gitu ya, terus adanya perubahan soft controls yang harus diterapkan gitu. Jadi budaya yang ada di organisasi diharapkan gitu ya bersifat kondusif dan bersifat bisa menyokong terhadap tujuan dari organisasi itu. Jadi tidak ada noise atau tidak terlalu banyak noise yang akhirnya malah justru mengganggu pencapaian organisasi hanya karena budaya yang tidak sesuai. Selanjutnya yang ketiga tentu
tidak bisa kita kesampingkan bahwa peran teknologi informasi yang sekarang sudah berkembang masif sangat mempengaruhi bagaimana organisasi kita bergerak, bagaimana organisasi kita beroperasi bisnis. Itu kenapa IT assurance juga menjadi salah satu scope yang akhirnya menjadi hal yang diminta untuk diperhatikan secara khusus gitu. Dan selanjutnya juga nih terkait risk framework assurance. Bagaimana resiko gitu, perkembangan teknologi, adanya perubahan-perubahan lingkungan sosial, politik, ekonomi akan menyebabkan resiko-resiko baru, dan ini sebabnya kita harus tahu bahwa framework kita itu robust, framework kita itu bisa menjaga kita dalam pencapaian tujuan itu tidak terganggu secara signifikan gitu ya. Tentu risk akan mengganggu pencapaian tujuan organisasi, tapi tidak sampai menggagalkan kita dalam mencapai tujuan atau tidak sampai membuat pencapaian tujuan kita menjadi tidak efisien dan efektif hanya karena kita terlalu sibuk mengurusi resiko dan penanganannya juga tidak efektif. Jangan sampai seperti itu. Selanjutnya ada compliance auditing, tentu karena kita hidup di masa di mana regulasi itu menjadi sangat penting dan kepatuhannya bisa menimbulkan image yang baik gitu ya. Seperti misalnya perlindungan data yang baru-baru ini juga menjadi begitu populer. Kepatuhan sebuah organisasi terhadap perlindungan data ini juga berperan signifikan terhadap image atau brand yang diciptakan oleh sebuah organisasi, sehingga compliance auditing ini menjadi salah satu juga yang harus diconsider. Terakhir tentu ini adalah isu klasik operating auditing gitu. Operational auditing adalah hal yang kita pengen tetap improve sekalipun ini waktu sudah berganti, era sudah berganti gitu ya. Operasi yang efisien dan efektif tetap akan selalu jadi tujuan dari organisasi gitu. Nah, kalau kita ngomongin perubahan gitu ya. Perubahan apa sih yang menyebabkan kok jadi perubahan scope dan fokus gitu ya? Setidaknya di sini ada 6 gitu ya, 6 hal utama yang menyebabkan kita harus berubah gitu secara scope maupun secara fokus. Yang pertama adanya ekspektasi dari stakeholders gitu ya. Ekspektasi stakeholders kita berubah gitu ya. Sekarang mereka inginnya bagaimana itu berubah dari masa-masa sebelumnya. Dan yang kedua adanya perubahan kebutuhan juga tentu. Bisnis kita evolving within time gitu, jadi sepanjang waktu juga bergerak dan itu kebutuhannya tentu berubah. Terus adanya juga impact yang pihak eksternal seperti adanya regulator, ada pihak-pihak assurance provider lain yang juga bikin adanya peraturan-peraturan yang harus ditetapkan dan harus kita consider. Juga ada perubahan organisasi. Ini juga penting banget. Tadi kita sebutkan change itu salah satu hal yang harus dilihat internal audit. Ya karena memang ada perubahan gitu. Ada perubahan yang mungkin baik signifikan maupun minor gitu ya. Perubahan ini tentu tetap harus diperhatikan. Selanjutnya juga ada perubahan gitu ya terkait dengan peran dari provider lain. Jadi kalau misalnya ternyata sekarang ada kewajiban provider lain untuk mengassure organisasi kita. Nah, kita akan berubah tentu saja terkait dengan perencanaan bagaimana kita akan scope apa saja yang akan kita audit gitu ya. Itu tergantung dengan provider lain sudah masuk ke area mana juga itu diconsider. Dan terakhir tentu juga ada perubahan dari business model kita. Oke, itu tadi sudah cukup panjang lebar gitu ya terkait dengan scope and focus, dan sekarang kita akan menuju sisi yang humanis gitu ya. Karena organisasi juga disusun oleh manusia, tentu faktor staffing, faktor manusianya menjadi sangat penting untuk dikonsider untuk bisa mencapai tujuan dan juga bisa mencapai kinerja yang terbaik gitu atau high performing organization. Nah, selanjutnya kita persilakan Bunga nih untuk menjelaskan gitu ya, kalau dalam pandangan Bunga sendiri staffing ini seberapa penting, terus bagaimana juga untuk menciptakan proses peng-SDM-an yang baik gitu. Silahkan. Terima kasih banyak Mbak. Jadi di paper yang kemudian dikeluarkan oleh IAI Australia ini ada satu hal yang menarik banget berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, yaitu adalah staff retention atau retensi staff, atau mungkin kita sering banget dengar istilah retensi karyawan perusahaan. Apa sih sebenarnya staff retention ini? Staff retention ini tuh basically adalah sebuah strategi organisasi yang dimanfaatkan untuk mempertahankan karyawan yang potensial
atas skill-skill yang juga dinilai potensial oleh organisasi agar tetap loyal kepada organisasi. Jadi yang di-keep itu adalah skill-nya gitu ya. Tapi of course karena itu melekat ke individu, ke orang, maka jatuhnya adalah retensi atas staff tersebut atau retensi atas karyawan tersebut gitu. Ini sering banget juga di beberapa tulisan gitu disebut sebagai skill retention gitu ya teman-teman. Nah, apabila strategi retensi karyawan diterapkan dengan baik, maka diharapkan organisasi itu betul-betul lebih mudah gitu untuk bisa mencapai tujuannya karena dia sudah bisa melakukan analisis sebetulnya kebutuhan skill apa yang dibutuhkan, skill set seperti apa yang kemudian jadi krusial. Pada saat itu terpenuhi, diharapkan maka mesinnya itu sudah jadi siap untuk tempur gitu ya, siap untuk berjalan. Nah, di paper ini ada satu hal yang menarik gitu, hasil surveinya menunjukkan bahwa relative lack of concern about staff retention itu menjadi satu fokus yang penting, tapi di sisi lain sangat jarang gitu untuk kemudian diperhatikan oleh organisasi. Ada setidaknya 3 bidang yang kemudian menjadi fokus pada skill retention atau staff retention ini. Yang pertama adalah mereka-mereka atau kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan teknologi, kedua data, lalu yang ketiga adalah risk capabilities, di mana ketiga hal ini kemudian diejawantahkan gitu ya dan diperdalam risetnya, di mana faktanya meskipun organisasi sudah mengetahui bahwa unit internal audit biasanya berfokus pada pemenuhan skill pada ketiga area tersebut di era sekarang, tapi hanya 10% dari organisasi yang kemudian concern. Nah, ini menjadi satu hal yang kemudian menarik banget gitu ya. Nah, coba yuk kita bedah lagi. Sebetulnya kalau tadi kita bicara bagian-bagian besarnya ada 3 gitu ya. Tadi ada yang berkaitan dengan teknologi, data, dan risk capabilities. In detail, sebetulnya skill apa sih yang dibutuhkan berkaitan dengan hal tersebut? Yang pertama adalah cyber security. Nah, ini dia cover sekitar 61% needs gitu ya. Jadi very high dan very high unfilled demand juga gitu. Lalu kemudian IT skills, data analysis, dan juga risk management and risk mitigation skills. Jadi ini menjadi high five atau the highest top 5 gitu ya, risk atau risiko-risiko skill retention yang tidak mampu untuk bisa dipenuhi organisasi internal audit dewasa ini. Jadi apa sebetulnya yang bisa kita lihat dari sini? Ini sebenarnya sebuah peluang. Artinya kita sebagai internal auditor atau mungkin external auditor bisa nih berfokus untuk bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas berkaitan dengan high unfilled skill tadi, sehingga apa yang kemudian kita miliki dapat menjadi portofolio yang manis gitu yang bisa ditawarkan kepada organisasi yang tempat kita bernaung saat ini, atau mungkin organisasi-organisasi yang menjadi incaran sobat Infinite Audit Friends kalian. Nah, itu tadi mungkin yang berkaitan dengan staff retention, dan selanjutnya kita pengen coba capture dari sisi reporting. Boleh coba dijelaskan Mbak Im terkait dengan apa sih sebenarnya yang jadi fokus dari riset ini berkaitan dengan reporting? Oke, thank you Bunga. Menarik sekali nih. Tadi udah ngomongin tentang staff retention, dan ini benar banget sesuai dengan banyak riset yang akhir-akhir ini juga ngomongin talent retention gitu ya. Kok banyak banget ya orang yang berusaha untuk resign dari organisasinya gitu. Dan ini jadi topik yang menarik banget. Bunga sudah membahasnya tadi pas banget fokusnya. Sesuai dengan topik sebelumnya, kita ngomongin scope dan fokus. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang reporting gitu ya. Nah, reporting ini menarik banget. Kalau kita ngomongin reporting ini kan sebenarnya isu klasik juga. Ini kerjaannya auditor tuh salah satunya ya nulis laporan gitu. Tapi kok ini masih dibahas sih? Kenapa gitu ya? Nah, sebenarnya ada satu artikel yang menarik banget yang ditulis oleh Richard Chambers gitu ya, mantan presiden IAA Global, terkait dengan fungsi pelaporan ini. Nah, jadi kalau orang-orang atau internal audit ditanya gitu ya, sebenarnya kalian tuh nulis laporan audit itu buat apa sih gitu ya? Sebagian besar jawabnya adalah karena kita ingin mengkomunikasikan tujuan, scope, dan hasil dari audit kita. Terus lainnya juga mungkin jawabnya tentang karena kita mau ngasih rekomendasi perbaikan gitu. Tapi sebenarnya gitu ya, tujuan utama dari penulisan laporan audit itu bukan untuk membuat rekomendasi, bukan menjelaskan apa yang kita temukan, tapi apa? Tapi bagaimana kita membuat orang ingin melakukan sebuah tindakan gitu. Jadi bagaimana intinya adalah bukan sekedar kita deliver something, tapi bagaimana kita persuade orang untuk ikut
gitu ya untuk melaksanakan apa yang ada di dalamnya. Nah, ini juga yang jadi consideration gitu ya. Kalau ke depannya kita ingin jadi high performing internal audit function, tentu melaporkan hasil audit kita dengan sudut pandang yang dibalik, bukan sudut pandangnya kita, bukan sudut pandang kita mau deliver apa, tapi apa sebenarnya dibutuhkan oleh audit kita atau klien kita coba lihat dari sudut pandang mereka, dan itu yang kita sajikan dalam laporan gitu. Dan di sini ada beberapa hal yang best practice atau better practice yang disarankan gitu ya, untuk bisa membuat laporan yang baik gitu. Yang pertama juga gimana sih kita bisa identifikasi temanya, identifikasi tema apa yang mau disampaikan, trennya seperti apa, terus sampaikan juga point of view-nya, selanjutnya juga solusinya, beserta root cause-nya. Jadi ini jangan sampai cuma menyelesaikan simptomnya aja, terus sajikan juga solusi gitu ya, sajikan solusi dan bahas dengan manajemen bagaimana sih kita bisa mencapai solusi yang terbaik gitu. Jadi belum tentu solusi yang di-offer oleh internal audit ini yang terbaik. Bisa jadi setelah kita diskusi bersama, oh ternyata ada jalan tengah atau bahkan jalan dari manajemen yang lebih baik gitu. Dan kita harus terima gitu bahwa alternatif solusi yang diberikan mungkin bukan dari kita yang terbaik gitu. Nah, ini adalah beberapa hal. Terus yang kedua juga area improvement selain tentang sudut pandang gitu ya. Area improvement yang kedua adalah bagaimana kita bisa memberikan overall assurance gitu. Jadi kalau di standar gitu ya, sebenarnya disebutkan bahwa kita memberikan overall assurance terhadap organisasi, tapi berdasarkan riset di sini disebutkan bahwa baru 57% saja yang sudah melakukan itu atau diminta melakukan itu. Nah, ini masih ada sekitar 43% ya yang belum atau bahkan belum tahu gitu ya, apakah fungsi ini dilakukan, fungsi memberikan overall assurance. Di sini diharapkan nanti ke depannya kalau memang kita mau bergerak lebih baik, tentu kita akan bisa ngasih overall assurance kepada organisasi kita. Oke, itu tadi terkait dengan bagaimana kita melakukan proses reporting untuk jadi lebih baik gitu ya. Dan selanjutnya kita akan ngomongin tentang driving impact, quality and improvement. Ini kerjaan seorang internal auditor tentu ya, kita harus bisa mendrive impact dan quality dan juga perbaikan, tapi tentu kita pengen tahu nih, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan lagi gitu ya, kok masih dibahas juga di dalam laporan ini atau publikasi ini. Silakan Bunga. Ya, makasih banget Mbak. Jadi bicara tentang driving impact, quality and improvement, kita akan lihat satu nafas yang rasanya pasti akan sama, dan ini juga senada gitu dimention berulang-ulang gitu ya di dalam papernya IIA, di mana nafasnya ini adalah inovasi gitu. Di fakta yang kemudian dimunculkan dalam paper ini menjadi satu hal yang kemudian menggembirakan sekaligus cukup mencengangkan sih, karena jawabannya adalah 98% responden itu dia mengaku telah melakukan inisiatif baru atau sudah melakukan inovasi atau sudah mencoba untuk bisa gather hal-hal baru gitu untuk bisa meningkatkan proses bisnis di organisasi masing-masing dalam periode 12 bulan terakhir. Jadi artinya dalam 1 tahun mereka dinilai sangat produktif dan angkanya sebenarnya cukup mencengangkan gitu ya, 98% gitu. Cuma yang jadi pertanyaan adalah gimana sih sebenarnya kita yakin dan tahu bahwa sebenarnya inisiatif-inisiatif yang ada, inovasi-inovasi yang dilakukan dalam 1 tahun terakhir itu memang benar-benar memiliki dan menghasilkan peningkatan yang signifikan gitu dalam aktivitas fungsi. Selain kita lihat dari efektivitas fungsi, apakah memang kita mesti tahu nih efektivitas ini tuh sebetulnya penilaiannya apa saja gitu. Dan ini sudah di breakdown juga sebetulnya. Ada beberapa particular activities yang kemudian di-report gitu ya, sebagai hal-hal yang kemudian perlu untuk ada jadi indikator-indikator inovasi ini tuh memang akan bernilai tambah. Inovasi-inovasi ini memang akan secara efektif gitu ya, itu meningkatkan proses bisnis yang ada di organisasi. Yang pertama adalah building stronger and more formal relationship with other assurance provider. Jadi apakah inovasi ini kemudian mampu untuk bisa membangun hubungan yang lebih kuat, menguatkan formal relationship yang sudah ada antara unit internal audit dengan unit-unit pemberi assurance lainnya di dalam organisasi gitu ya. Jadi building stronger and more formal relationship with other assurance provider ini menjadi top first ya atas particular activities yang kemudian dianggap jadi indikator apakah ini sebenarnya efektif atau enggak sih. Dan ini untuk penilaiannya sendiri itu dia lebih dari setengah gitu ya, dia
mengcapture 56% fokus dari pimpinan-pimpinan atau CAI dari banyak unit internal audit yang kemudian menjadi responden dari penelitian yang dilakukan oleh IAIA Australia. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan apakah sebetulnya inovasi ini benar-benar menjawab root cause analysis. Nah, ini menjadi tricky ya. Terkadang kita mencoba untuk bisa solving urutan-urutan permasalahan, tapi belum benar-benar sampai pada rootnya gitu. Mungkin kita ada pada derivatif 1, derivatif 2. Nah, ini yang kemudian dianggap masih menjadi PR gitu ya. Bagaimana sebetulnya inovasi-inovasi yang betul-betul dibutuhkan oleh organisasi adalah inovasi-inovasi yang kemudian lebih bisa menjawab permasalahan yang ada pada titik terendah, titik terbawah, titik paling dasar atau rootnya itu sebenarnya apa sih? Nah, sehingga dari apa yang kemudian kita pahami di sini, ini betul-betul penting nih bagi organisasi dan top management untuk bisa tahu sebetulnya dari mana sih sebenarnya masalah ini tuh datang dan bermuara. Dari mana sebetulnya akar-akar ketidakefisienan, ketidakefektifan proses bisnis ini kemudian ada seperti itu. Dan hal yang kemudian juga menarik untuk bisa kita capture bersama based on research ini adalah sebetulnya ada hal yang menarik dan penting gitu. Measuring impact in order to drive impact from internal audits. Jadi sebenarnya ini menjadi satu hal yang penting gitu ya. Sebenarnya kita sering banget berpikir apa yang kemudian diinisiasi oleh unit internal audit gitu, terus kemudian dijalankan oleh manajemen itu memang betul-betul dijalankan karena kebermanfaatannya, karena memang dianggap bisa membantu manajemen untuk bisa mencapai tujuannya, atau karena proses formalitas agar mereka lebih smooth gitu ya prosesnya dalam menghadapi unit internal audit. Nah, ini menjadi satu hal yang pasti masih ya cukup menarik ya untuk bisa dismoothkan gitu ke depannya, karena memang dalam beberapa celotehan-celotehan gitu, mungkin kalau kita masuk ke dalam grup-grup profesional di bidang internal audit gitu, hal-hal yang seperti ini masih menjadi satu hal yang menarik. Apakah memang apa yang menjadi usulan, apa yang menjadi rekomendasi itu dijalankan memang betul-betul karena kebutuhan, bukan karena mereka takut atau mereka merasa tidak nyaman gitu apabila kemudian tidak memfollow up apa yang dijadikan rekomendasi oleh unit internal audit mereka. Dan last but not least adalah berkaitan dengan kualitas. Kalau dalam best practice di internasional ini sudah ada beberapa metode penghitungan gitu ya berkaitan dengan quality assurance yang kemudian dilakukan gitu. Nah, ada hal-hal yang mungkin kita sering dengar gitu ya berkaitan dengan EQA, di mana ada external quality assessment. Hal ini kemudian biasanya dijadikan indikator atau dijadikan dasar apa ya, penggaris gitu ya, dasar penghitungan, dasar penilaian apakah sebetulnya hal-hal yang kemudian dilakukan gitu untuk bisa mendrive impact, mendrive quality, dan juga mendrive improvement yang ada di perusahaan atau di organisasi itu sudah optimal atau belum. Nah, ini juga hal yang kemudian perlu untuk diperhatikan, karena mungkin kalau di Indonesia sendiri gitu ya, ini masih jauh lebih terbatas gitu organisasi-organisasi yang kemudian memperhatikan hasil dari EQA tersebut gitu. Nah, ini menjadi satu hal yang perlu untuk bisa jadi concern kita juga. Nah, teman-teman, tadi mungkin hal-hal yang berkaitan terkait dengan inovasi-inovasi terkait driving impact, quality, and improvement. Selanjutnya, aku pengen coba asking berkaitan dengan sebenarnya nih kalau kita bicara tentang next generation of internal audit ini tuh akan ngebayangin hal yang kayak gimana sih gitu. Oke, thank you Bunga, menarik banget nih. Kita akan bahas tentang topik next generation of internal audit karena kita tentu harus mempersiapkan masa depan ya gitu. Masa depan harus disiapkan dari sekarang gitu, dan kita kalau ngomongin next generation tentu kita akan ngomongin juga bahwa sekarang ini perubahan sudah banyak, terus didorong juga oleh teknologi, penggunaan data gitu ya, terus adanya perubahan-perubahan lainnya baik di internal maupun eksternal organisasi yang akhirnya mengharuskan kita untuk selalu siap berinovasi ke depannya, khususnya untuk para internal auditor di masa depan gitu ya, atau bahkan ya kita sendiri gitu yang akan di masa depan jadi internal auditor, tentu tetap harus bisa siap untuk mengakses perubahan tersebut, apakah apa yang bisa kita berikan untuk organisasi kita terkait dengan perubahan-perubahan tersebut terkait dengan pengetahuan kita sebagai seorang internal auditor.
Terus kalau kita ngomongin tentang next generation of internal auditor, ada 3 hal penting sebenarnya yang digarisbawahi dalam publikasi ini gitu ya, supaya kita bisa tetap ngasih nilai tambah sebaik-baiknya buat organisasi gitu. Karena ya kalau kita ngomongin internal audit, kita harus ngasih nilai tambah yang sebaik-baiknya dengan beragam cara gitu ya, dan kita harus terus memperbaiki diri kita. Perbaikan apa sih yang harus kita lakukan gitu ya ke depannya? Yang pertama adalah bagaimana kita sendiri bisa mengimprove assurance yang kita berikan gitu ya dengan berfokus pada resiko. Nah ini jadi teori klasik bahwa risk based auditing ini akan tetap kepake dan akan tetap relevan sampai kapanpun gitu ya. Assurance yang kita berikan harus fokus pada resiko-resiko kunci, resiko yang memang sangat menjadi perhatian organisasi atau resiko yang memang sangat signifikan pengaruhnya bagi pencapaian tujuan organisasi. Dan kedepannya tentu ini akan memanfaatkan data gitu ya, memanfaatkan data, kita akan bisa melihat resiko-resiko gitu, kita bahkan bisa menganalisis ke depannya resikonya mungkin apa yang akan terjadi gitu. Internal auditor di masa depan nih kita akan jadi lebih relevan gitu ya, bisa lebih timely dan impactful kalau kita bisa tadi menerapkan assurance yang berfokus pada key risk. Selanjutnya juga bagaimana internal audit ini harus lebih efisien gitu ya. Jadi internal audit di masa depan diharapkan juga dengan penerapan data analytics misalnya nanti kita akan bisa deliver assurance yang lebih efisien dan juga assurance yang lebih timely gitu. Jadi nanti kita ke depannya akan lebih efisien nih. Sumber daya kita akan digunakan untuk sektor-sektor yang lebih penuh resiko gitu. Yang resiko-resiko operasional mungkin sudah bisa ditangani dengan data analytics. Dan yang ketiga gitu ya, bagaimana kita bisa nyediain insight yang lebih berharga dan lebih dalam terkait dengan aktivitas dan proses. Tentu ini penting banget karena ujungnya kita harus ngasih insight untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Tentu diharapkan nanti internal audit bisa ngasih insight yang lebih dalam gitu ya, lebih mendalam dan lebih presisi terkait dengan apa yang seharusnya organisasi improve organisasi antisipasi gitu ya ke depannya terkait dengan misalnya resiko-resiko baru atau resiko di masa depan. Kita bahkan nggak cuma sekedar mengakses resiko masa lalu, tapi juga nanti ke depannya sih apa sih yang akan terjadi gitu ya, dan apa yang organisasi kita harus siapkan ke depan. Internal audit tentu diharapkan bisa memberikan insight terkait hal ini. Dan untuk hal itu, tentu hal yang pertama harus dikonsider adalah bagaimana governance dari internal auditor itu sendiri harus dijaga gitu. Dan untuk itu ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tentu bagaimana kita bisa mempromosikan gitu ya inovasi terkait dengan strategi kita. Jadi strategi kita di masa depan harus berinovasi terus gitu ya supaya kita supaya kita nantinya tetap bisa relevan dalam memberikan nilai tambah. Selanjutnya yang kedua, bagaimana kita juga assurance kita itu align dengan organisasi kita. Jangan sampai assurance kita kemana, organisasinya mau jalan kemana gitu. Bagaimana kita align dengan tujuan organisasi itu juga penting banget. Dan selanjutnya ada proses yang streamline gitu, struktur yang streamline. Struktur kita sendiri harus selaras gitu ya, harus benar-benar sesuai dan juga resourcing kita yang fleksibel. Jadi saat kita butuh resource terkait apa, kita bisa hire gitu, pro hire gitu-gitu. Itu juga di masa depan seharusnya ini dimungkinkan gitu ya. Dan terakhir tentu tentang bagaimana kita bisa memperdalam technical skills kita, technical acumen kita, dan juga hal-hal lain yang mungkin berkenaan dengan organisasi kita ingin mencapai tujuan apa. Tentu kita harus bisa assist organisasi kita dengan skill dan technical acumen kita. Nah itu tadi terkait dengan governance, itu aspek yang pertama yang harus dikonsider ketika kita ngomongin future internal auditor gitu ya. Nah selanjutnya kita nggak cuma membenarkan tentang governance-nya, tapi juga tentu tentang metodologi dan bagaimana kita juga mengembrace teknologi gitu ya. Dan selanjutnya kita mau dengar dari Bung Yani terkait dengan metodologi dan enabling teknologi, gimana sih supaya internal auditor kita lebih siap gitu. Silakan. Ya, terima kasih banyak Mbak, ini menarik banget ya, tadi udah disampaikan gitu ya sama Mbak Im, apa aja sih sebenarnya yang kemudian penting dan perlu untuk jadi fokus gitu berkaitan dengan sisi-sisi reporting dan juga next generation-nya tadi of internal audit. Tadi disebutkan banyak banget ya, ada machine learning, artificial intelligence, sampai dengan strategic vision of artificial intelligence itu sebenarnya apa saja sih gitu. Nah, selanjutnya mungkin kita akan coba bahas teman-teman terkait dengan hal-hal yang relevan dengan metodologi dan juga teknologi, apa sih sebenarnya yang perlu untuk di up gitu ya untuk bisa optimalisasi masih dalam bahasan next generation of internal audit methodology. Jadi
kalau kita bicara tentang next generation of internal audit methodologies, ini kita akan bicara tentang sebuah equipment, sebuah tools yang didesain oleh organisasi gitu ya, untuk meningkatkan insight secara precise menjadi real-time, risk, agile, and advanced data management and analysis approach untuk bisa merepresent sebenarnya key enablers-nya itu apa saja sih, dan bagaimana sebenarnya key enablers itu benar-benar bisa fit dengan real-time condition. Kalau berdasarkan riset yang kemudian dikeluarkan oleh IIA, dia menunjukkan bahwa dalam metodologi Next Generation Internal Audit ini, itu ada beberapa hal yang kemudian perlu untuk bisa di-highlight dan dianggap perlu untuk dipersiapkan. Yang pertama adalah kemampuan untuk bisa melakukan dynamic risk assessment. Apa sih sebenarnya dynamic risk assessment? Apa bedanya sama risk assessment biasa gitu ya? Jadi sebetulnya hal-hal yang perlu untuk bisa kita ketahui, dynamic risk assessment ini adalah sebuah proses untuk bisa meng-capture risk secara real time, dan kemudian kita punya semacam bank datanya gitu ya. Bagaimana sebenarnya kita perlu untuk merespon risiko-risiko ini gitu. Nah, fakta yang menarik terkait dengan dynamic risk assessment ini kan menjadi salah satu top focus gitu ya di next generation internal audit methodologies. Tapi faktanya justru hanya kurang dari sepertiga responden yang kemudian menganggap perlu gitu untuk bisa meningkatkan kemampuan dalam hal dynamic risk assessment ini. Bahkan lebih dari 2/3-nya gitu ya menyatakan bahwa mereka masih belum memiliki rencana atau plans gitu untuk melakukan penilaian risiko dinamis di masa mendatang. Nah, ini menjadi hal yang kemudian masih sangat menarik gitu ya teman-teman, betapa di tengah kondisi saat ini gitu ya, di mana perubahan profil-profil risiko itu betul-betul cepat dan day by day gitu ya, dalam lingkungan politik yang juga sangat dinamis, lingkungan ekonomi juga sangat dinamis, culture juga sangat dinamis gitu. Terlebih kondisi keamanan global juga sekarang masih menjadi concern ya. Kondisi ekonomi global juga terdrive gitu. Kita tahu bahwa saat ini mungkin teman-teman sering melihat ya ada berita yang cukup masif gitu ya terkait dengan apa sih sebenarnya dampak yang kita alami gitu ya di Indonesia atas perang atau ini ya ketidakakuran gitu antara Rusia dan juga Ukraina, di mana of course ini punya dampak-dampak sistemik atau dominus effect yang sangat besar, terutama juga dalam sektor harga bahan bakar, lalu kemudian hal yang menarik bahkan oil price ini juga dia hit titik tertinggi gitu ya selama berapa puluh tahun terakhir, menjadi lebih dari 100 US dollar gitu per barrel, dan ini menjadi sebuah risiko-risiko yang sifatnya global gitu, bukan hanya dihadapi oleh beberapa negara yang kemudian terlibat konflik saja, tapi juga bahkan kita Indonesia yang cukup jauh gitu ya secara lokus geografis gitu dari fokus adanya konflik gitu. Nah, ini kemudian masih menjadi concern yang menarik gitu, karena tadi faktanya ya over 1/3 respondents gitu, mereka cuma sedikit sekali gitu yang kemudian realize dan kemudian bahkan sudah punya plans untuk bisa memfokuskan diri untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam hal dynamic risk assessment. Lalu kemudian fokus yang kedua adalah agile, analytics driven, and scalable execution. Ini tuh menjadi satu hal yang menarik juga ya. Rasanya kalau kita bicara tentang agile auditing gitu ya, lalu kemudian analytics driven auditing gitu, scalable execution itu juga menjadi satu hal yang masih menjadi challenge tersendiri gitu bagi kita auditor gitu ya, mungkin di public sector maupun di private sector gitu, di mana hal ini juga membutuhkan transformasi, restrukturisasi organisasi yang rasanya cukup signifikan gitu, karena of course gitu ya, hal-hal yang sifatnya agile gitu, mungkin kalau kita bicara tentang 10-20 tahun lalu, perubahannya gitu ya, disrupsinya itu tidak sebesar yang saat ini, sehingga agility levelnya juga berbeda. Agile yang kemudian menjadi indikator-indikator yang banyak digunakan gitu oleh top management 5 tahun, 10 tahun yang lalu, itu ada pada level yang berbeda dengan level agility yang kemudian diharapkan dan mampu untuk bisa dipenuhi gitu ya ekspektasinya di top management yang ada pada 1 tahun 2 tahun terakhir gitu. Tingkat levelnya kemudian ini menjadi satu concern yang berbeda, pendefinisiannya juga menjadi satu hal yang cukup
menarik gitu ya, dimana tadi gitu kalau kita bicara tentang dampaknya gitu ya, konsekuensinya itu bisa kemana-mana gitu, bisa sampai ke restrukturisasi organisasi dan semacamnya. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah ini terakhir berkaitan bagaimana sebenarnya dalam hal reporting diharapkan kita tuh bisa fokus untuk bisa simplified dan mengoptimalisasi value gitu ya dengan hal-hal yang kemudian mudah dipahami, hal-hal yang kemudian membutuhkan waktu singkat gitu untuk bisa diresapi gitu oleh top management gitu ya, sehingga diharapkan nanti top management juga jadi jauh lebih agile. Jadi jauh lebih singkat gitu proses pengambilan keputusan yang sifatnya kemudian krusial gitu ya teman-teman. Nah ini yang kemudian perlu banget gitu untuk bisa diperhatikan. Hal yang penting kita perlu menyadari bahwa yang namanya the pace of technology gitu ya, the pace of disruption, laju teknologi, laju disrupsi, perubahan politik dan perubahan nilai-nilai sosial ini tuh mengharuskan kita unit internal audit untuk bisa mengikuti realitas fase-fase korporat baru gitu, di mana ini bukan hanya perlu untuk disadari oleh mereka yang ada di private sector tapi juga di public sector gitu, betapa mereka ini sebetulnya sangat terpengaruh gitu atas the pace of technology tadi, industry disruption, political change, change of social values itu kemudian secara langsung maupun tidak langsung juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan gitu terhadap proses bisnis yang kemudian kita lakukan. Biasanya top manajemen akan melihat, oh rasanya ini hal yang tidak berkaitan secara langsung, oh rasanya ini tidak betul-betul memberikan impact secara besar gitu ya, ini kelihatannya hal yang jauh gitu, ini hal yang kelihatannya tidak dekat gitu. Padahal sebetulnya di sisi lain berdasarkan riset yang kemudian disampaikan oleh IAEA, ini menjadi satu hal yang krusial dan penting untuk bisa dioptimalkan. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya internal audit plays a vital role in helping organization survive, thrive, dan juga mampu gitu ya untuk menambah corporate value dalam kondisi yang disebutkan di sini adalah unpredictable environment. Karena kita masuk ke dalam satu fase disrupsi, fase yang penuh dengan unpredictable things gitu, dan ini kemudian hal-hal yang perlu untuk bisa kita optimalkan sehingga nantinya kita bisa memberikan nilai yang optimal gitu ya, value yang kemudian paling tinggi gitu ya, yang kemudian bisa kita sampaikan berdasarkan resource yang kita miliki di unit internal audit kita. Nah, Infinite Audit Friends, demikianlah Infinite Audit Talk episode saat ini. Dan should you have any kind of questions, insight gitu ya, atau mungkin ide buat ngobrol-ngobrol bareng kita di Infinite Audit Talk episode selanjutnya, boleh banget teman-teman drop your thoughts di comments di bawah ini. Atau teman-teman bisa juga langsung saja menghubungi kami melalui LinkedIn di Gracika Bunga Silvana atau di Nurai Muratun Solehat, dan bisa juga lewat kanal Instagram kami di @infinite.audit, @gracika.bunga atau @nur.muratun. Jadi Infinite Friends, sampai jumpa di Infinite Audit Talk episode selanjutnya dan see ya. See ya.